Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Ini adalah video ke-8 dari seri pembelajaran PHP OOP dengan konsep MVC. Pada video sebelumnya, kita telah berhasil membuat form dengan dilengkapi dengan fitur validasi. Kemudian ketika terjadi error, form juga berhasil menampilkan flash message sebagai pesan errornya. Pada video ini, kita akan melanjutkan membuat sistem middleware terlebih dahulu ya. Ini kemarin saya buat urutannya ini terbalik. Sebelum login seharusnya kita harus menyiapkan middleware-nya. Middleware ini akan mengatur bagaimana nanti aplikasi menangani request dan response. Ketika ada user yang misalkan tidak terautentikasi, maka dia akan dicegat. Nah, ini fungsi dari middleware ini. Ini jadi middleware itu harusnya terlebih dahulu dijelaskan. Oke, untuk membuat middleware kita langsung menuju ke folder middleware ini ya. Kita buat terlebih dahulu kelas middleware ini nanti sebagai base dari middleware yang ini nanti akan di-extend ke kelas-kelas middleware lainnya. Jadi kita buat middleware.php ini, kemudian ini saya kopas saja ini biar cepat. Jadi ini namespace app middleware pakai S ya, ini menyesuaikan dengan nama folder yang di sini. Kemudian nama kelasnya ini menyesuaikan nama filenya. Kemudian nanti ada dua fungsi. Fungsi pertama itu handle, kemudian terminate. Fungsi handle ini akan dijalankan sebelum user mendapatkan respons. Kemudian kalau terminate ini setelah user mendapatkan respons. Jadi nanti setiap middleware akan mempunyai dua fungsi ini. Ini akan menentukan nanti kita mau menaruh sebuah script di bagian mana, misalkan sebelum atau sesudah respons. Kemudian kita ambil contoh untuk nyegat. Misalkan kita buat tampilan login dulu ya. Mana ya? Produk. Coba ini kita jalankan terlebih dahulu. Oke. Terus kita jalankan di sini. Localhost 883. Oh, belum dijalankan ya. PHP 1083 public index. Setelah running kita buka. Nah, ini halaman home. Kita coba buat form login ya. Nanti form loginnya itu ngopi dari ini view add ini aja. Jadi kita tambahkan halaman untuk testing. Nanti halaman ini akan menampilkan form login. Kita namai login. Kemudian di out controller gini aja. Out controller login. Kemudian di controller kita buat out controllernya. Controller ini kita kopikan dari sini aja. Kita cukup pakai satu metode saja dulu, login ya. Terus ini logout out controller tadi namanya. Kemudian model user. Nah, ini nanti perlu kayaknya ya. Ini yang sisanya kita hapus terlebih dahulu. Hanya ada halaman login. Dan halaman login ini kita nggak perlu ngirim user terlebih dahulu. Ini langsung masuk ke
out login gini aja. Terus di sini kita buat folder logout, new folder out. Ini untuk ini ya, out login. Dalam out ada, kita kopikan dari sini yang add tadi, copy paste login. Nah ini kita rename jadi login. Terus ini nggak perlu dulu ya, ini perlu dulu juga nggak perlu dulu. Ini kita ubah sesuaikan dengan kebutuhan, jadi nanti loginnya masuk ke login tapi dia pakai yang metode post. Kemudian user harus menginputkan, sini ada email dan password, jadi harus menginputkan email. Ini dihapus saja, email dan password. Error email ini biarkan aja, nanti kalau untuk penanganan errornya ya. Oke, jadi cukup gini aja. Di ini juga kita tambahin untuk method postnya, method post login, nanti ngarahnya ke login store gini aja. Ini belum kita buat ya, jadi langsung login dulu aja. Kalau kita buka halaman login di sini, nah dia ngarah ke halaman login ini. Ini submitnya kita ganti aja ya, ini jadi login gini aja. Nah login password. Nah oke, sekarang kita coba buat middleware untuk nyegat ini. Jadi ketika user belum login, dia nggak akan bisa ngakses ini home controller ini atau semuanya ini ya, nggak bisa diakses. Jadi kita kasih di sini namanya out middleware. Out middleware.php, out middleware. Kemudian ini copy aja ya cepet, app middlewares. Kemudian ini karena ini jadi satu folder, nggak usah pakai import, nggak apa-apa. Ini fungsi outchecknya, jadi ini nggak pakai outcheck dulu ya, kita pakai manual dulu aja. Sebenarnya ini cuma ngecek session aja kok di sini. Misalkan kayak gini, jadi kalau outcheck itu nanti fungsinya nah gini, apakah session user ada gitu. Kalau if is a session user, berarti ini not ya. Berarti kalau tidak ada session user di dalam PHP kita, di dalam program kita, maka middleware akan meredirect ke halaman login ini. Terus kita next selanjutnya ini ya. Terus kita juga buat kebalikannya. Jadi kalau ini untuk ngecek ketika user mau akses halaman home, dia udah login apa belum. Kalau dia belum login, maka dikembalikan ke halaman login. Nah ini sebaliknya, ketika user sudah login, maka dia seharusnya nggak bisa ngakses halaman loginnya. Jadi redirect if out gitu namanya, redirect
if out. Nah, redirect if out ini rename, kita namai ini redirect if out, kebalikannya. Jadi jika dia ada session login user, maka dia akan redirect ke halaman home. Udah gini aja sih, simple. Terus nah, untuk mengaplikasikan middleware ini ke dalam root, maka kita perlu ngerubah rootnya ini, sistem rootsnya ini, untuk bisa mengenali middleware yang telah kita buat. Kita ubah roots. Oke, kita tambahkan dulu untuk menampung middleware-nya. Middleware sama dengan array. Jadi nanti middleware ini nanti satu roots kan bisa mungkin punya beberapa middleware, jadi nanti ditampung terlebih dahulu di property middleware sini. Kemudian ya kita juga buat agar root ini mendukung kayak global middleware gitu. Jadi nanti ada middleware yang bisa dijalankan di semua roots, nanti kayak gini, nanti root nambahkan middleware gini, function middleware. Nah, ini untuk menambahkan middleware ke dalam roots secara global. Ini tinggal this middleware sama dengan middleware gini. Nah, di sini middleware sama dengan array. Ini middleware-nya dalam bentuk array, dan ini nanti ditambahkan ke property middleware. Ini nanti yang dimasukkan lewat method middleware ini, dia akan dieksekusi global atau semua root nanti akan terpengaruh. Kemudian untuk per rootsnya kita tambahkan di sini middleware. Ini juga array, nanti dalam bentuk array. Middleware, kemudian nah, kalau sebelumnya ini kan langsung kita nyimpan action sebagai value dari rootsnya ini. Nah, sekarang kita tambahkan middleware juga sebagai value nya. Jadi nanti value nya ada dua, nggak cuma action tapi juga middleware. Kita pakai compact aja nanti biar value nya ini otomatis berbentuk array ya, array yang isinya action dan middleware. Jadi action, kemudian middleware gini, middleware ini juga berlaku untuk method post. Copy ini aja. Terus yang di sini juga. Ini karena ini defaultnya kosong, jadi nanti ini nggak harus ditambahkan middleware semua ya. Jadi nanti bisa kosong. Ini kalau kosong ini berarti dia nggak ada middleware-nya. Terus oke, kita udah buat untuk menambahkannya. Ini menambahkan ke roots-nya ya. Terus kita ekstrak ketika dia ini mengarahkan ke method action ini. Ini kan sebelumnya cuma actionnya ini langsung ngambil dari sini. Nah, ini kita harus pecah karena tadi yang disimpan di sini itu adalah array dalam bentuk array action dan middleware isinya. Maka di sini juga harusnya berbentuk array action middleware ini tadi. Nah, ini kita harus pecah terlebih dahulu sebelum
memasukkan ke method action. Di ini kita ubah jadi value dulu aja biar buat ngenali nanti, terus langsung otomatis terkenali. Jadi kalau for each gini aja langsung. Nah ini jadi value ini kan dalam bentuk array ya, ketika ditambahkan di sini tadi. Jadi middleware ini sebagai kuncinya di value middleware as middleware. Kemudian setiap middleware akan ditambahkan ke dalam properti middleware ini. Nah, gini. Di middleware yang single ini nanti ditambahkan ke dalam properti gitu. Kemudian baru yang dikirim ke action ini adalah value dengan kata kunci action. Tadi ngambil yang dari compact ini tadi. Kemudian di sini kita tambahi juga eksekusinya. Jadi sebelum menjalankan controllernya, method controllernya ini, kita harus mengeksekusi middleware terlebih dahulu yang fungsi handle tadi. Jadi yang fungsi handle di middleware ini tadi itu akan dieksekusi sebelum user mengeksekusi controllernya ya, sebelum menghasilkan respons lah intinya. Kalau yang terminate ini dieksekusi di bawah ini. Jadi setelah user menerima respons, program akan mengeksekusi middleware tersebut. Oke, untuk defaultnya ini programnya kan kayak gini ya. Ini kita simpan aja ke dalam variabel. Di ini. Jadi ini untuk nyimpen saja. Jadi nanti fungsi ini yang sebelumnya ini langsung dieksekusi kayak gini ya, itu akan ditampung terlebih dahulu ke dalam function. Kita pakai arrow function di sini ya. Jadi nanti tinggal kalau mau menjalankan tinggal mengeksekusi variabel next ini kayak gini. Jadi kalau untuk menjalankan ini nanti tinggal kayak gini, manggil kayak gini. Terus next dan kemudian terminate sama dengan terminate ini function kosong gini aja wis, return nah ini. Jadi ini terminate-nya ini nanti secara default dia hanya mengembalikan nilai kosong, itu return aja. Kemudian bawah sini baru kita kita jalankan middleware-nya. If .exist, salah, kita panggil dulu ya, for each this middleware ini untuk ngambil dari properti ini tadi. Nanti kan semuanya ya variabel global dan per rows-nya nanti itu akan dipanggil di sini as middleware instance. Nah, terus kita cek apakah kelas middleware-nya ini ada. If class exists, middleware instance
maka dia akan menjalankan. Ini objek ini aja ya, middleware class gini aja. Jika middleware class ini eksis, maka middleware instance-nya sama dengan middleware class. Terus copy aja gini ya. If method exists, instance, if method exists handle, dan method exists terminate. Jadi ini untuk ngecek apakah kelasnya ini memiliki method handle dan terminate. Kemudian kalau iya, maka dia akan langsung menjalankan fungsi, dia akan mengupdate ini, mengupdate variabel next ini dengan fungsi lagi, ditambahkan fungsi lagi. Kita mengirim ini middleware-nya, kemudian metodenya, variabelnya ini, fungsinya yang defaultnya ini, next-nya, response-nya. Use function use di middleware instance handle ini, nanti requestnya dari user apa, kemudian next ini fungsi responsnya ya dari controller tadi. Begitu terus, jadi akan ke looping terus, jadi semua middleware akan dijalankan nanti. Kemudian kalau terminate, nanti terminate-nya akan diupdate dengan sama kayak tadi tuh. Jadi terminate-nya kalau dia ada maka akan ditambahkan. Kemudian baru setelah for each ini, setelah kita menambahkan next dan terminate ini, ngerubah dengan yang ada di middleware, maka kita tinggal jalankan gini, next terlebih dahulu, kemudian baru terminate. Oke, harusnya udah ya. Oke, setelah memodifikasi roots ini ya, kita tambahkan middleware-nya ke dalam root yang udah kita buatin tadi, yang kita cegatkan nanti di halaman home ini. Itu kalau dia belum login akan create direct ke halaman login, create direct ke sini. Kita import dulu semuanya kelasnya, app middlewares, kemudian pakai kurung gini aja ya, nanti karena kita perlu mengimport semuanya ke dalam pakai fungsi use ini. Jadi kita panggil out middleware, kemudian kita panggil redirect if out, app middleware sesuai ya, jadi ini sudah sesuai. Kemudian kita pasang di sininya, di rootnya, kita langsung pakai array gini, terus kita pasang middleware-nya kelas gini, pakai keyword kelas gini, kemudian semuanya aja ya di sini.
Terus yang login ini kebalikannya, jadi dia pakai redirect if out. Redirect if out. Kalau kita buka sekarang di sini, nah dia belum login, masuk ke halaman login ya. Kalau dia mau mengakses ke halaman home, nah dia akan redirect kembali ke halaman login. Terus kalau misalkan oh iya ini belum ada fitur loginnya ya, di sebagai gambaran contoh aja ya, ini apa, kita coba jangan pakai redirect, kita pakai echo gini aja misalkan. Jadi nanti untuk membuktikan apakah middleware-nya ini dieksekusi sebelum dan setelah request. Jadi kalau kita kasih echo out middleware sebelum request, sebelum response, kemudian di terminate, request response, kita kasih echo dijalankan setelah response. Gini aja. Jadi nanti untuk melakukan testing apakah handle dan terminate ini dieksekusi kedua-duanya. Jadi kalau kita buka home control sekarang, dia nggak akan redirect, tapi program akan melakukan echo sebelum kemudian setelah response. Kalau kita buka home sekarang, nah jadi ada echo di atas, kemudian ini respons dari controller, baru ini yang terminate tadi dijalankan setelah respons. Oke, jadi middleware ini secara fungsi sudah berjalan. Nanti kita tinggal melanjutkan ke fungsi login autentikasi. Oke, video yang ke-8 ini untuk penjelasan middleware cukup sampai ini ya. Nanti selanjutnya kita akan melanjutkan ke login dan autentikasi. Oke, sekian video ini, terima kasih.